Hai bala kawan pelayan, selamat datang di channel Dansel Story. Channel yang menyajikan cerita rakyat Dayak Mualang, kisah-kisah nyata seputar budaya, dan juga cerita-cerita fantasi yang divisualisasikan menggunakan AI. Semoga menghibur. Salam budaya. Hilang kisah, timbul cerita, tangkap geramak, jual ke Cina. Laman boseh, perintah raja, bula aku, bula orang tua. Amek taek pampak ke muka, amat bula ilak ninga. Siang hari, dengan ditemani angin sepoi-sepoi di atas dahan yang rindang, Kera dengan santainya menikmati hari itu dengan tenang. Semua semakin lengkap dengan suara tiupan seruling yang merdu yang ia peroleh dari kura-kura, diperoleh dengan menipu. Kera benar-benar menikmati hasil dari tipuannya itu. Seluruh kerabatnya yang berada di pohon tapang terpesona mendengar seruling yang merdu itu dan berkumpul untuk melihat Kera meniupnya. Sementara itu, istrinya sedang menumbuk padi untuk makanan mereka di dahan pohon tapang yang sangat besar, dan anak-anaknya sedang bermain lompat dari dahan ke dahan dengan temannya. Yang tidak disadari Kera adalah bahaya yang sedang menuju ke arahnya. Karena saking menikmati suasana itu, Kera sangat tidak waspada dan tak menyangka bahaya mengintainya. Kepiting semakin dekat dengan dahan-dahan di mana sarang Kera berada. Namun, anak-anak Kera yang sedang bermain tak sengaja melihat ke arah bawah, dan mereka melihat kepiting dengan capit yang teracung menuju ke arah ayah mereka. Anaknya meneriaki Kera, tapi Kera masih acuh. "Pak mak petler, pai," seru anaknya yang belum terlalu bisa bicara. "Kamu ini ribet saja." Itu suara dahan karena tumbukan lesung yang dipakai ibumu menumbuk padi, jawab Kera acuh tak acuh. Sekali lagi anak-anak memperingati ayahnya. "Pak mak petler, pai." Mereka panik karena kepiting raksasa semakin dekat ke arah Kera. Tak ada yang sadar akan hal itu, baik Kera maupun kerabat-kerabatnya yang sedang mengelilinginya. Kepiting yang memang datang dari arah bawah dahan tempat Kera bersantai sudah menemukan target yang akan dijepitnya, yaitu biji Kera. Dengan kekuatan capit raksasa, kepiting mengarahkan capitnya tepat sasaran. Kera terkejut dan berteriak sekuat-kuatnya karena bencana sedang menimpa selangkangannya. Rasa sakit yang amat sangat membuat teriakan Kera terdengar ke seantero hutan. Hewan-hewan penghuni hutan bertanya-tanya apa yang menyebabkan hal itu. Tetapi, sekelompok burung-burung besar di hutan, burung-burung pemakan buah dan biji-bijian, terpingkal-pingkal mendengar teriakan kesakitan Kera itu. Mereka sangat senang Kera tertimpa kemalangan. Sementara itu, kepiting dengan capitnya yang kuat masih menempel di biji sang Kera. Semakin sakitlah Kera karena kepiting tidak mau melepaskannya. Akhirnya, para kerabatnya yang melihat kejadian itu bersama-sama berusaha melepaskan Kera dari capit kepiting yang ganas itu. Mereka bekerja sama melepaskan Kera dari penderitaannya itu. Akhirnya, dengan sekuat tenaga, mereka berhasil menendang kepiting agar capitnya terlepas. Capit kepiting terlepas dan ia pun jatuh ke tanah bersama seruling kura-kura karena tak sempat berpegangan di dahan pohon. Kepiting jatuh setelah menunaikan tugas dan janjinya kepada sahabatnya kura-kura. Karena jatuh dari ketinggian dan menimpa akar pohon tapang, kepiting pingsan dan cangkangnya pun pecah berkeping-keping. Melihat hal itu, kura-kura segera bertindak cepat. Dia segera mengumpulkan cangkang kepiting yang berserakan di tanah. Kemudian dengan kemampuannya, kura-kura mulai merekatkan kembali setiap kepingan cangkang yang sudah pecah itu. Ia kemudian mengucapkan mantra sambil menimba air sebanyak 7 kali ke hulu dan 7 kali ke hilir. Akhirnya kepiting pun siuman dari pingsannya. Namun cangkang yang sudah hancur itu hanya sedikit yang dapat dikumpulkan kura-kura, dan itulah asal dari legenda yang mengatakan
Kepiting yang tadinya besar sekarang menjadi kecil karena kejadian jatuh dari pohon tapang itu. Kura-kura meminta maaf pada kepiting atas apa yang menimpa kawannya itu, dan ia pun meminta karena tidak bisa mengembalikan kepiting ke bentuk semula. Kepiting pun maklum. Ia bisa bangun dari pingsannya, sudah membuatnya bersyukur. Kura-kura pun berterima kasih karena kepiting sudah merebut kembali seruling kesayangannya itu. Sementara itu, kera benar-benar harus membayar mahal akibat keusilannya terhadap kura-kura. Bekas capit kepiting meninggalkan luka yang besar dan rasa sakit yang tak kunjung reda. Hari demi hari, bukannya mereda tetapi makin sakit saja. Akhirnya kera beserta kerabatnya sepakat memanggil Manang Belian yang bisa mengobati penyakit dengan ritual atau mantra. Mereka memanggil Manang Burung Kuku yang dipercaya bisa menyembuhkan si kera. Manang Burung Kuku pun memulai ritualnya. Ia mengitari pohon tapang sebanyak 7 kali sambil membaca mantra. Ku, makin hari makin besar, sebesar labu. Biji kera yang bengkaknya tadi tidak seberapa, kini malah membengkak sebesar buah labu. Makin sakitlah si kera karena mantra Manang Burung Kuku tadi. Setelah burung kuku berpamitan pulang karena tidak berhasil menyembuhkan kera, mereka berinisiatif memanggil Manang Burung Beruik. Manang Burung Beruik pun memenuhi panggilan kera. Ini gampang, pasti sembuh asalkan kalian para kera harus mengatakan kepada kami, burung beruik, burung kuku, dan burung kenyalang, di mana letak buah-buahan di hutan ini yang sudah masak, katanya menenangkan kera dan keluarganya. Tentu saja kami akan mengatakan letaknya, Manang Beruik, ucap mereka serentak. Dan mereka pun mengatakan letak-letak buah-buahan yang sudah masak itu kepada Manang Beruik. Manang Burung Beruik pun memulai ritualnya. Seperti Manang Burung Kuku, dia mulai mengitari pohon tapang sebanyak 7 kali sambil mengucapkan mantra. Wi, wi, wi. Makin hari makin besar sebesar lanyi. Biji kera yang tadinya sebesar labu malah makin membesar sebesar lanyi, yaitu alat yang biasa dipakai untuk membawa hasil bumi seperti padi, singkong, dan lain-lain. Maka bertambahlah kesakitan yang dialami kera karena bijinya yang semakin membesar akibat ulah Manang Burung Beruik. Setelah Manang Burung Beruik berpamitan pulang karena tak berhasil mengobati si kera, kera dan kerabatnya sepakat mendatangkan seorang manang, yaitu Manang Burung Kenyalang. Manang Burung Kenyalang pun memenuhi panggilan kera. Dia datang kepada kera dan segera memulai ritualnya. Seperti Manang Burung Kuku dan Beruik, Manang Burung Kenyalang pun terbang mengitari pohon tapang sebanyak 7 kali sambil mengucapkan mantra. Lang, 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 makin hari makin besar sebesar tibang. Tibang merupakan tempat penyimpanan padi yang lebih besar dari lanji tadi. Bukan saja makin sakit karena makin membesar, tapi kera sudah tidak bisa bergerak karena bijinya yang makin membesar seperti tibang. Kera hanya bisa tiduran di dahan pohon tanpa bisa bergerak seperti biasanya. Setelah Manang Burung Kenyalang pamit pulang, kera hampir putus asa. Tetapi masih ada satu lagi manang yang belum dipanggil, yaitu Manang Burung Pipit. Kera menyuruh kerabatnya untuk memanggil Manang Burung Pipit agar mengobati dirinya. Manang Burung Pipit memenuhi panggilan kera. Ketika datang dan setelah memeriksa kondisi si kera, Manang Burung Pipit berkata, "Ini gampang, pasti akan sembuh," katanya meyakinkan kera dan kerabatnya. "Tetapi kalian harus membayarku dengan padi selumbung, baru aku akan melakukan ritual penyembuhan ini," ucap Pipit. "Kami sanggup membayar, asalkan kera sembuh," ucap mereka serentak. Manang Burung Pipit pun memulai ritual beliannya. Dia pun terbang mengitari pohon ketapang sebanyak 7 kali dan mengucapkan mantra. Pit, 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 makin hari makin mit.
makin hari makin ngeri-jepit, dan luka serta bengkak yang diakibatkan mantra Manang-Manang sebelumnya menjadi sembuh dan mengecil kembali seperti semula. Kera sangat senang karena burung pipit berhasil menyembuhkan luka bekas capitan yang diperparah para Manang sebelumnya. Kera memberikan padi kepada pipit sebanyak yang dimintanya, yaitu selumbung penuh padi. Setelah beramah tamah dan basa-basi, akhirnya Manang burung pipit pamit kepada kera karena sudah menyelesaikan tugasnya. Manang burung pipit pulang dengan membawa bayaran dari kera. Manang burung pipit pulang dengan senang karena hadiah yang dibawanya sangat banyak. Waktu itu, Manang burung pipit masih seukuran induk ayam. Karena senang, Manang burung pipit tidak tahu bahwa ada bahaya yang sedang mengintainya. Itu tidak lain tidak bukan adalah Manang-Manang yang tidak senang akan apa yang sudah dia lakukan terhadap kera. Mereka adalah Manang burung kuku, Manang burung beruik, dan Manang burung kenyalang. Merekalah burung-burung yang tertawa saat mendengar teriak kesakitan kera saat dicapit kepiting. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk membenci kera, karena kera sering merusak pohon buah-buah yang menjadi makanan mereka, atau kera hanya menjatuhkan buah-buah itu untuk kesenangannya saja, tanpa memikirkan kelangsungan hidup hewan yang lainnya. Mereka sepakat untuk mencegah dan mengeroyok Manang burung pipit di jalan yang ia lalui. Karena kalah jumlah dan tidak sekuat ketiga burung tadi, Manang burung pipit akhirnya kalah dan jatuh ke tanah yang berlumpur. Di sana, ia diinjak-injak sampai hanya matanya saja yang masih kelihatan karena tubuhnya sudah masuk ke dalam lumpur. Setelah Manang burung pipit tak berdaya, ketiga Manang itu pun meninggalkannya. Itulah yang menyebabkan ukuran pipit menjadi kecil seperti sekarang, karena sudah dikeroyok sampai babak belur oleh ketiga burung itu. Tanpa disengaja, lewatlah burung kerasak terbang melewati jalan yang sempat dilalui oleh Manang burung pipit. Dia terkejut melihat keadaan burung pipit yang sudah babak belur tak karuan. Akhirnya, dengan bantuan burung kerasak sahabatnya itu, Manang burung pipit berhasil selamat walaupun ukurannya tidak seperti semula. Kabar tentang burung kerasak yang sudah menyelamatkan Manang burung pipit terdengar sampai ke telinga burung kuku, burung beruik, dan burung kenyalang. Mereka pun pergi mengadakan perhitungan dengan burung kerasak. Seperti burung pipit yang tak berdaya melawan ketiga burung ini, nasib burung kerasak kurang lebih. Hanya tidak dihajar sampai babak belur, tetapi paruh burung kerasak ditarik paksa. Dari yang awal paruhnya pendek, kemudian memanjang karena ditarik ketiga burung yang penuh amarah ini. Cerita pun tamat. Demikianlah serial cerita ini. Terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton cerita ini dari part pertama. Apabila ada kesalahan dan versi yang berbeda dari yang Anda pernah dengar, kami mohon maaf. Salam budaya.